Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil qalbi rahmatillah wa adada ma fi 'ilmillah salatan wa salamin min dawam وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan senantiasa kita dapat istiqamah dan satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan kita senantiasa berharap semoga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, pada jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keuntungan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam Allah kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta baginda ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tua kita, kemudian yang muliakan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu pencinta nama Asyifa yang insyaallah senantiasa selalu dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita melanjutkan daripada kajian fikih kita yaitu mengenai masalah rukun wudu. Jadi rukun wudu ini ada 6 macam, 4 macam dengan nas Al-Qur'an dan 2 macam dengan hadis, yaitu niat dan tertib. Sebenarnya tertib itu pun juga ada terdapat di dalam daripada Al-Quran bagi orang yang memahami susunan daripada firman Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah menyebutkan sesuatu yang disapu di antara 2 yang dibasuh, maka yang demikian itu memberi paham kepada adanya tertib. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq. Jadi janganlah wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melakukan salat, melakukan sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu, disuruh membasuh muka. Wa aydakum ila marafiqi, dan membasuh kedua tangan kita sampai siku. Makanya ketika kita membasuh baik wajah maupun kedua tangan kita pakai bujur-bujur. Karena apa sebab ini adalah menjadi wilayah sah adanya dengan ibadah kita. Bila kita asalan membasuh, maka kita ambil biasa aja, dia khawatirkan karena bisa jadi apa yang kita berikan bernilai apa-apa di sisi Allah Taala. Makanya kita melakukan urusan ibadah, apalagi yang kemudian tadi berarti baik-baik, jangan untuk sampai kurang hendak mahal behira, boleh juga bisa terbikin segala. Apalagi umpamanya kita bekas bagian mengucapkan umpamanya, nah jadi benar tak? Kalau ada bekas daripada cat itu melekat dengan kulit mana kulit tadi terkena daripada bagian basuhan dan wajib dibasuh di dalam.
Nah, kemudian lagi ujar Allah Ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, dan sapulah kepala kamu dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi menyapu itu bisa disapu modelnya gaya kayak gini, model lagi memakai kayak gini. Jadi jangan itu menang orang biasa tidak. Saya jangan tarik mobil basuh itu aja. Nah di sini model kebanyakan. Kalau kita saya ngajarinya rambut kebanyakan, lalu basuh ujung-ujungnya di sini. Nah, artinya di sini kah, di sini kah, di sini. Jadi kita mau basuh. Anak lengkapnya tadi jangan tadi. Mau ngaji jangan itu tadi. Nah, 3 kali nampas. Nanti tadi. Ketika kita mau masuk bagian daripada kulit pun boleh mungkin saya ingin ke depan, yang penting menyentuh dengan kulit kepala. Nah, penting. Jadi jangan berpikir itu banyak ya orang kemudian ada di rambut masuk kemarin kami tinggal di gigi belajar. Yang penting di kepala, yang sebabnya bagian wajah itu kan dibasuh sampai kebiasaan rambut. Jadi bila kita menggunakan kalau banyak memang ada rambutnya lagi, menyatakan pasnya tadi, bagusnya itu dia pakai itu tadi caranya. Nah, melihat juga, tapi umar itu kan itu dia sih sudah. Nah, kita orang memandu katanya, hanya orang masuk di sini. Ini ada istimewa yang kita pandang di luar. Kita walaupun sunat, tetapi kan berpengaruh juga. Makanya dikatakan sempurnanya hubungan ini dijauhi dengan sunat-sunat. Jangan sunat-sunat kita tinggalkan, jangan. Tetapi itu supaya dikatakan lebih sempurna. Makanya kita sembahyang, karena sempurnanya sembahyang, supaya kita ada khawatir, nangkap dia bagiannya kau dijauhi. Kalau yang wajibnya jauh pokoknya kita kan tahu siapa tahu ada bolong itu kan macam-macam dan jadi kita sembahyang kita ke Allahu Akbar. Rakaat pertama mantap aja, kedua mulai yang mudah, 3 pikirannya mulai kalian tampaknya paling ingat rakaat. Nah makanya kalau untuk daripada kesalahan kita tadi masa sembahyang tadi ya sunatkan dia Fatihah. Nah lain jalurnya kenapa menutupi? Kalau ditutupi sembahyang sunat duha, sembahyang tahajud itu lain namanya teranggalannya ada pas. Ada pun dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata di sini annahu yatawadda faghasala wajhahu wa asbagha ثم غسل يده اليمنى حتى أسرع في العدل ثم يده اليسرى حتى أسرع في العقد ثم مسار ثم غسل رجله حتى أسرع في ساقه ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرع في الساقه. Jadi ujar sidin bahwasanya ia si Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini berduduk, ia membasuh wajahnya, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga menyentuh lengannya, kemudian lagi dia membasuh tangan kirinya juga sampai menyentuh lengannya. Jadi artinya berarti lewat ada sepuh jauh agak lebih terbaik. Kemudian lagi dia mengusap kepalanya, lalu ia membasuh kaki kanannya.
lalu ia pun membasuh kaki kirinya. Nah, memandangkan. Lalu summa kala kemudian si berkata wahakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawada. Demikianlah kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangkan. Dan adapun hadis tentang sebenarnya yakni innamal a'malu binniyat rawahu Bukhari Muslim. Adapun namun demikian tadi hanya saja semuanya itu adalah tergantung dengan niat kita. Nah, niat kita kayak apa? Ketika kita melaksanakan daripada itu tentang ibadah. Uraiannya kayak apa? Daripada uraian untuk niat tadi yang pertama niat dengan hati, artinya anaknya di dalam hati. Bila kita keluarkan itu marahnya lapas. Itu kita sembahyang. Begitu kita sembahyang, umpamanya imam tadi usolli pada maghrib sasarfa'atin mustaqbil bila kiblati umpamanya. Amunnya ada kita lapasakan maka itu kayak apa? Sah sembahyang kita sah oleh apa? Nah itu tadi sudah saja. Dan itu tadi sebagai perantara wasila membantu supaya dengan hati kita. Nah, nanya itu tadi. Amun banyak yang langsung aja umpamanya tidak. Saya sembahyang itu banyak. Sembahyang maghrib. Jadi makmum banyak. Nah, ringkas banget. Banyak kan aku sembahyang buat maghrib 3 rakaat ada kiblat menjadi makmum. Umpamanya itu panjang benar tak berapa itu tak benar salatannya. Amunnya nama ambil nama wajib-wajibnya aja. Nampak bolehnya aja aku sembahyang pada maghrib. Ada kalau sampai 3 kita boleh itu maghrib 3 ada apa? Jadi makmum banyak jadi imam. Sah. Nah, kata juga kita dengan niat dengan hati. Maka wajiblah orang tadi menyatakan niat pada awal basuhan wudhu dari wajah dan tidak ada ya bedanya apakah basuhan itu tadi dari atas wajahnya atau dari bawahnya wajah atau daripada tengah. Artinya kita membasuh. Ini kan membasuh. Apakah kita harus pas begitu gugur banyak dari masalahnya? Kan mesti handang begitu gugur banyak dari muka kita begitu gugur langsung masang niat bisa. Anak datang mengusai-usai muha bawahnya bisa. Atau anak dari bawah sini bisa. Yang penting sudah ada orang masuk berdoa membari kita di kolam ada nakaya nak di barang ini itu di sungai terus beberapa makan sumber awan ada di kolamnya ya banget ada di kolam padahal sebetulnya harus kita ambil baju tadi antar ke sini usai sambil bujur kali berarti yang penting jangan angkat dulu. Yang penting yang angkat dulu. Selamanya masih berikut di tangan kita mana wajah kita, maka masih sisa kita mengadakan letakkannya tadi. Kecuali kita angkat, maka itu sudah ada boleh lagi sudah dirinya terangkat, dirinya belum terangkat. Niat tadi, alihnya mana benar? Hendak mandi wajib ya biar juga sama juga, mau masak niat juga. Ada penunang ibaratnya nangali itu bila kita ada paham lalu hikmat benar Arabnya ditulisi ditawing kaumnya terkadang bisa di dalam WC terkadang bisa di luar WC membersihkan bicara buahnya lalu sampai bijak melampau dari lahar kalau dia masih bicara kaumnya membaca anak apa ini belajar kenapa bicara apa ini mah jalannya tadi tidak bersifat artinya tuh diri kita kan hafal nama Arabnya cukup baik. Artinya gitu bagaimana yang penting anaknya di dalam hati. Kayak wudhu itu. Dan sudah hukumnya menutupkan niat dengan lisannya, maka supaya mempermudah oleh si lisan ini tadi akan hatinya, karena yang demikian itu tadi dapat menjauhkan daripada waswis. Jadi kita rasa waswis, maka kita keluarkan nafas. Dan itu kita kayak usul
walad syahid umpamanya kena umpamanya si imam pada tahu ada doa usaha begitu datang Allahu Akbar baik berarti kan ada masalah spesies kalau memakai nama itu langsung serupa itu ibaratnya yang ini badannya imam itu ada mana apa sabinya ini nanti ada masalah itu lah jadi jangan dipermasalahkan kalau ini menjadi masalah kita ada setengah daripada tata cara dalam berniat maka mengata oleh seseorang ketika nyandang wudu bolehnya berniat hebat malah pasangan nawaitu rafal hadathi boleh atau yang berniat nawaitu taharatal salati boleh atau yang berniat nawaitu wudu'a melewatinya berniat oleh aku akan menghilangkan hadas belinya nawaitu rafal hadathi jadinya berniat apa niatnya berniatnya tadi oleh aku akan menghilangkan hadas jadi itu atau niat nawaitu taharati lisalati berniat oleh aku akan bersuci untuk sembahyang sholat boleh nanya mana ini nama atau diberikan nawaitu wudu'a namanya berniat oleh aku akan wudu'nya nawaitu wudu'a lillahi ta'ala ini namanya berapa ya berniat wudu' kita berkata langsung ada kami lagi ya Allah itu juga banyak yang kita namanya bagi itu kita tak nyaman langsung kira hati-hati itu pul ya lah lagi muncul dari nah kayak siapa lagi bayi disuruh buikan bayi mau kita sangkot ya sangkot nih roda terus kayak perlu yang tadi dia perlu wanita aja nah kasih kita begini sih dia itu maka lah ya kalau ini mengambil bais dibungkus ini berasnya dibuatnya dalam baju menyelam bayi udah sebenarnya bahwa sekali itu timbul langsung membuka bais kalau dia sedang makai kemudian yang itu hanya kayak tahu sini bahas ya tapi kalau waktu di bawah gereja di bawah bais nah bujur gak air bujurnya bawah baisnya deh mengganti dia naik ikan pulang dia baju dia di mana keduanya di situ atau jangan boleh dan keluar biar aja pak muncul boleh menentukan biar muncul namun anak aja sebagai dari dia maka muncul apa ya kalau ikan makan pesuran atau bayar itu jualan pasal puluh orang ini aja akibat kemalan negara kekalahannya lah daripada cinta main boleh juga ya lah negara bayar di juga kamu dipikir jawab. Adapun membuat kata-kata lillahi ta'ala itu sunnah sebagai anjuran supaya ikhlas di dalam kita beramal. Mengucapkan lillahi ta'ala itu sunnah saja supaya kita ikhlas jujur dan tidak wajib oleh niatnya apa wudu karena apa sebab karena wudu tidak adalah dia tadi terkecuali adalah ibadah berbeda dengan mandi. Karena sebab karena mandi kadang-kadang untuk ibadah dan kadang-kadang adalah adat. Terkadang. Jadi ada pun sempurnanya yang biasanya kita pakai itu kayak apa? Wudu, nawaitu wudu'a li rabbil hadas asghari fardhu lillahi ta'ala ya Allah belajar majid majid nanti semua kali surah apa ini surah penting namanya artinya berniat oleh aku akan untuk menghilangkan hadas kecil baru karena Allah Ta'ala bisa mengkaitkan ini kan nama tubuh selagam hadas faktor yang jadi ibadah dari Ta'ala panjangnya padahal menasukannya kemudian menunaikan pada mandi penjepin Allah Ta'ala dia setirokan ini sudah selesai jadi kita tinggal disebut nah itu diantara daripada niat ketika kita nak bodoh jadi bila anak cepat jadi nama itu berubah
habisan dabu. Nah, ini untuk daripada banyak wajah. Jadi mulai dari di atas ilmu rambut kita di kepala. Nah, kebiasaan kan ada orang yang bisa sampai ke sini, lagi pada dahi. Nah, itu pada kebiasaan itu harus diurut lagi. Nah, jadi kebiasaan orang semua kayak ada yang orang bersulah di belakang yang lebar sesuai ya, sesuai yang orang untuk kepala kayak apa. Nah, itu kan kita samakan. Nah, dan sampai daripada dagu panjang itu di sini. Nak mau lebih kusut disingkat soal bulu-bulu gitu, ibaratnya tadi yang adapun untuk lebarnya adalah dari satu pasak telinga kepada pasak telinga yang sama, dan wajib membasuh sesuatu yang meliputi wajah, baik itu kulit atau rambut. Nah, jadi bila lebarnya dari sini nih, jadi kita yang baik telinga ini pasak telinga dari sini sampai sini, jadi sampai yang membasuh. Bila ada sampai sini, nih kita basuh, kita kasih ini, nah, dia tak boleh sampai akan ke sini. Nih. Bila mama bisa masuk ke jangan sampai sini, anak betul aja tadi. Makanya tadi bujur tadi harus bujur kamu tadi. Nyala. Nah, sampai akan bujur sampai akan dari sini ke sini tadi. Jadi kita mau jangan sampai ketinggalan. Jadi wajib itu maksudnya lah, baik daripada kulitnya atau daripada rambutnya. Adapun tempat sulhun itu jadi kita nampak bahasanya sulah, itu tidak termasuk pada bagian wajah yang wajib disapu. Berbeda dengan gamam. Gamam itu ini gamam tadi nambah lebih pada urang. Nah, gamam itu bulu anak yang banyak tumbuh di dahi sama memari anak orang mana. Nah, ada usul kepinya kelebihan menjadi rambut ini kalau banyak lain sunnah lain. Kalau sunnah itu kan berapa banyak tak kasih ini sesuai kayak orang biasanya di sini pokoknya kan. Bila yang namanya gamam tadi lebih orang banyak sini bisa banyak memari bunganya anak itu dia lebih memang bersaudara kita. Nah, itu tadi. Bila yang namanya gamam itu adalah termasuk daripada dari wajah dan wajib dibasuh, jangan sampai tertinggal. Perhatian di sini tadi ketahuilah bahwa orang gamam itu dikatakan di sini terjela. Kenapa dikatakan terjela? Karena orang yang bergamam itu menunjukkan kepada bakhil. Bakhil itu bergamam menunjukkan kepada bakhil. Selain bakhil nampak orang yang bodoh, kemudian dan orang yang penakut bahwa Tuhan itu sebenarnya. Nah, dipadahkan ada demikian benar. Orang menambah gamam rumah media dan ada. Berbeda juga orang basulah itu juga termasuk jadi kita biasa menggunakan apa? Orang pintar aja lah. Kemudian yang berikutnya untuk membasuh rambut yang ada pada wajah. Jadi wajib membasuh seluruhnya, zahir dan batin, tetapi ada yang dikecualikan dari semua itu, maka yaitu jenggot dan jambang. Jadi kita dapat jambang ini gebis, gebis, tebal pada wajah. Jadi bila yang tebal ada hormat benar. Jadi ibaratnya itu bilanya pengennya diselat-selat gitu ya. Bilanya tipis wajib bujur, bilanya tebal ada wajib sampai berhingat benar di kita maknanya ada terwajib benar. Maka wajib membasuh yang terkubur yang zahir di wajah, bukan batinnya. Artinya kebetulan dibuang-buang di sini aja, jauh tebal. Atau jadi nang tahu nampak aja nang batin itu ya nang jadi tak kulit sampai ke kulit
malih kan punya tabel. Jadi ada wajib sampai 6 kabar tapi disunahkan menyelat-nyelati keduanya dari arah bawah dengan tangan kanan. Jadi dia semua mami ya sengaja kebanyakan itu kan kayak orang kita di jalan ya Allah kayak dia mungkin dalam melakukan semacam menyandak diri ya Allah. Adapun kadar jenggot itu dibilang tebal, kayak apa dikatakan tebal, nabi padangan tebal tuh kayak apa yang bisa disuruh menyelat-nyelat dia tadi. Nah ibadnya kan sampai ke batin itu. Apabila tidak dapat dilihat akan kulitnya dari jarak at-takhatu jadikan apa kurang lebih jarak 1,5 meter. Hidup berdiri itu median umpamanya berjangkut untuk warung macam kadang-kadang namanya nih kulit ini kan hampir tebal. Bila orang itu kayak gitu tidak kelihatannya berarti kan tebal. Belum kelihatannya. Nah jadi bila yang lihat itu begitu. Jadi jarak demikian tadi ada kelihatan kulit-kulitnya itu betul-betul kulitnya itu tebal. Nah batasnya tak tebal. Sedang jenggot yang tipis adalah sebaliknya. Jadi bila jalan tipis harus kita membasuh sampai ke batinnya. Dan yang dimaksud lahir jenggot itu kayak apa? Lihat jenggot itu adalah rambut yang mengiringi bagian wajah, dan yang dimaksud batin adalah rambut yang mengiringi dada dan di antara lapisan. Orang terkadang kan anak penampilan mata panggil yes sudah Allah sudah berpikir kemudian nanti itu maka mau kada mau wajibnya membasuh meja dari Allah sebertaannya sampai ke batinnya tadi. Dan jadi di sini banyak terjadi pada zaman sekarang ini, di mana para perempuan yang apabila mereka mengerjakan itu, mereka itu meletakkan hijab. Hijab itu jadi cekuntang, apa? Jadi cekuntung kan? Cantung. Iya lah. Cantung lah. Jadi di apa aja kita di pinggir daripada telinga mereka itu dari mana? Dari cantung. Jadi cantungnya nyawa. Jadi mereka itu meletakkan hijab itu ketika itu di pinggir daripada telinga mereka tadi. Padahal itu adalah di antara yang wajib dibasuh menurut kepada kaum ulama. Jadi pada itu yang disisihkan. Jadi begitu dibasuh anak itu berarti. Kalau kita baca di besnang sini tadi lalu kita makan punya kita dibasahkan daripada baca kita ada wajib itu tadi itu ada hal. Cuma terkadang kita jadi itu seakan-akan membentuk ada apa aja Pak. Dan sunnah membaca doa ini ketika membasuh wajah. Apa bacaannya? Allahumma bayyid wajhi binurika yawma subayyidu wujuha awliyaika wa la tusawwat wajhi bijulmatika yawma tusawwidu wujuha a'dadika. Itu dibaca. Ini membaguskan yang bentuk memilih waktu ditulis saja orang miskin-miskin. Nak semua cuma ini itu sunnah saja. Kemudian yang kalau baca apa baik. Yang kawal kita mengikuti yang kawal bodoh beri. Bila orang bodoh beri meninggal dunia maka ketika itu meninggal dunia mati dalam keadaan mati syahid.
hadis. Ada orang mau mati terguling, yang malah bayar guling malah ini supaya bangun lagi ada. Kalau minyak lagi sini, bagaimana? Ketika orang tadi umpamanya dalam keadaan berwudu, tetapi orang yang akan meninggal, artinya apa menjaga kesuciannya selama ia berjalan dalam keadaan berwudu, makanya senantiasa mendapat daripada doa yang malaikat. Dimintakan ampun harus surah. Bagusnya dan orang nambah wudu ketika berwudu dalam keadaan berwudu, rohnya itu langsung naik ke atas. Naik langsung rohnya ke atas. Andai kata mimpinya nabinya baik-baik, maka mimpinya itu jadi kenyataan. Jadi kita mimpinya baik-baik, bila keadaan baik berarti kalau kita tidur jadi orang ini asal wudu sampai. Tapi bagi orang yang boleh keadaan wudu, asal maka tangan yang boleh tangan aja wudu pada, tapi mimpinya pada kakaruan, entah ditenuk sapi ya, jika anjing kan kayak mana karuan, dan itu adalah ada menjadi kenyataan itu adalah tiga dusta. Nah ini tadi makanya jar berusaha mengadakan apa sih diantaranya bila kita umpamanya sudah bodoh ada banyak paling bodoh lah bagus lagi amalkan jisinata bila hendak kuring baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali jangan ingat. Nah pemahaman istimewanya supaya jangan kembalikan bila kita bisa hafal. Tambah diulang di sini adalah membaca ayat kursi jangan sekali supaya apa? Supaya kita terhindar daripada hal-hal yang akan membinasakan diri kita, baik berupa daripada sihir atau santet atau guna-guna ulama untuk membinasakan dengan diri kita. Oleh waktu kuliah di sini waktu kita akan menjaga tidak masih jam beri itu terdalam maka ingat dengan Allah Taala, maka daripada itu disuruh bacaan. Nah mungkin dia perlu disampaikan juga kemudian ada baik membaca kita semua masih perhatian mohon maaf wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.